Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Al-babu al-hadi wa thalathun, bab 31. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Fil iradah, tentang iradah. Qala radhiyallahu anhu usulul iradati ala madhhabi muhaqqiqis sufiyah ala arba'in. As-sidqi fil ubudiyyah wa tarkil ikhtiyar ma'ar rububiyyah wal akhdi bil ilmi fi kulli syai' wa itharillahi bil mahabbati ala kulli syai'. Dasar-dasar iradah menurut para sufi yang mencapai hakikat muhaqqiqis sufi, para sufi yang mencapai hakikat muhaqqiq, bahwa prinsip iradah, artinya dasar tumbuhnya iradah itu ada 4. Yang pertama, sidiq di dalam ubudiyah, di dalam penghambaan kepada Allah. Ya, betul-betul ibadah itu dia yuridullah. Maka iradah itu memang sudah mengandung sidiq, ya. Maka yang pertama, orang yang menginginkan Allah itu di dalamnya ada 4 dasar. Yang pertama sidiq, ya, karena dia menginginkan Allah, maka berarti dalam melakukan apapun ta'abbudi, untuk ibadah, untuk menyembah Allah, dan itu sidik. Ya, kalau ibadah ini orang sufi, ya, orang sufi memberikan istilah bagian ekspresi fisik ibadah, amal-amal Islam yang namanya ibadah. Ibadah itu bagian zahirnya. Ubudiyah yang menjahirkan itu, sifat kehambaan itu. Seperti sholat, ekspresinya kan tunduk-tunduk gitu kan. Gitu. Itu lahirnya dari sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Nah, orang yang menginginkan Allah, gerak apapun itu didasari, ya, ibadah kepada Allah, apa saja. Maka cerita seorang syaikh kepada muridnya ketika ada yang mengetuk pintu, lalu muridnya berdiri bangun dan dilarang syekhnya yang membuka pintu, karena kan membuka pintu itu kan satu perbuatan adat, ya, dalam kehidupan, bukan perintah ibadah dari Allah, tetapi, ya, bagi seorang salik apapun, ya, mesti diniatkan ibadah, ya, karena seorang salikin itu kan seorang yang menghadapkan hatinya kepada Allah, ya, tawajuhnya sidik kepada Allah. Maka apapun yang dilakukan mesti berlandaskan kesidikan itu, ya, mesti hatinya menghadap kepada Allah. Nah, maka yang pertama adalah sidq ibudiyah, dan yang kedua, ya, menyerahkan, membiarkan, meninggalkan pilihan
diri di samping rububiyah Allah. Hidup ini kan yang mengatur Allah, yang menciptakan Allah, yang menentukan Allah, yang mengatur Allah. Maka ya sudah, kita serahkan saja kepada Allah. Apa yang terjadi itu Allah yang punya ikhtiar, punya kehendak. Maka pasrah. Kita sering berpikir gimana ya pasrah. Masalahnya kita melihatnya dengan pikiran, ya, dengan pikiran. Sedangkan pikiran kita masih diliputi oleh syahwat jasmani. Andaikan rohani kita sempurna, baru kita dapat merasakan pikiran kita dikuasai oleh rajanya. Makanya Imam Al-Ghazali itu mengumpamakan pikiran itu seperti perdana menteri, hati itu raja. Ini sistem pemerintahan, ya, sistem parlemen, ya, bukan sistem republik, ya, yang presiden berkuasa penuh, hampir wakilnya malah nggak berfungsi, wakilnya cuman pendamping aja. Tetapi kalau sistem parlemen biasanya urusan kepemerintahan itu parlemen yang mengatur, pimpinan dipimpin, urusan politik lah, dipimpin oleh Perdana Menteri. Adapun negara itu milik raja. Ya, itu sistem kesultanan. Maka ketika Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang mamlakatul insan, kerajaan tubuh manusia itu, beliau mengilustrasikannya itu, bahwa hati ini sebetulnya pemilik tubuh ini. Nah, akal sebagai Perdana Menteri untuk mengatur anggota tubuh. Dan itu diterima karena Imam Al-Ghazali ngomong begitu pun bukan hanya tinjauan sosiologi dan tinjauan artinya ilmu medik, ilmu kedokteran juga, bahwa semua aktivitas tubuh ini kan perintah akal, gitu. Nah, masalahnya raja kita ini belum adil, gitu, belum datang rajanya. Konsep Imam Al-Ghazali, kalau jiwanya belum sempurna, itu dianggap seperti tidak ada raja. Jadi Perdana Menteri kewalahan ngedengerin anggota masyarakat, anggota tubuh ini, ngedengerin perut, ngedengerin, ya, kemaluan, ngedengerin mata, ngedengerin mulut, ya, ngedengerin kacau. Nah, ketika kita mendengar pandangan-pandangan orang sufi, maka bagaimana ya, gitu? Karena ya, kita belum punya raja, gitu. Kalau sudah ada hati rajanya, ini akal tunduk ke raja, dan semua anggota tubuh diperintah oleh akal. Karena rajanya ada, rohaninya sempurna, hatinya penuh dengan cahaya. Nah, maka itu sebabnya pikiran kita, mata kita, ya, dan nafsu syahwat kita pasrah kepada raja itu, dan itulah Allah, ya. Yang disebut batin kita Allah itu istilah di dalam diri, ya. Artinya hati, rohani, itulah batin. Maka itu sebab ikhtiar itu, ya, ikhtiar Allah, ya, apalagi memang Allah berfirman, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ya, Allah yang menciptakan berdasarkan apa yang Ia kehendaki, dan Dialah yang memilih. Walaisa lahumul khiyarah, bahkan ditegaskan mereka tidak punya pilihan. Kita ini manusia tidak punya pilihan. Itu hakikat, ya. Maka kita kalau pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu kan kecenderungan tubuh, ya.
ada nyamuk pengen garuk gitu. Ngelihat orang enak banget ya duduk di kursi empuk pengen gitu. Ngelihat rumah orang mewah banget pengen. Itu kan sifat jasmani. Akal kan pusing gitu. Tetapi kalau cahaya hatinya, dominasi hatinya kuat, kepengen itu ya dibuang karena dia tahu bahwa jika Allah berkehendak gitu ya boleh. Ketika dia berusaha itu hanya menunjukkan akan keperluan dia kepada Allah. Kalau nggak berhasil ya udah, nggak ada yang disesali. Nah, boleh jadi dengan konsep ini kita memahami tarkul ikhtiar ma'ar rububiyah. Rububiyah ini kan Allah Rabbul Alamin, mulai mengadakan, menciptakan, ya, terus menumbuhkan sampai besar, memberikan rizki. Ini kan rububiyah terus berjalan. Ya. Nah, orang yang mempunyai sifat iradah kepada Allah, maka ya sudah ya tidak punya ikhtiar. Itu maksudnya. Karena kalau enggak tarkul ikhtiar, diem baik. Nah, akhirnya orang salah memahami tasawuf, jadi diem baik. Ya. Yang ketiga, wal akhdhu bil ilmi fi kulli syai'. Ya. Wal akhdhu bil ilmi, bertindak, menilai sesuatu berdasarkan ilmu dalam segala perkara. Artinya berpegang kepada ilmu dalam segala perkara. Al-akhdhu bil ilmi, berpegang kepada ilmu dalam segala perkara. Apakah ilmu syariah ataukah ilmu syuhud? Ya, apakah ilmu syuhud atau ya ilmu billah, ilmu kepada Allah, syariat Allah dan hakikat Allah. Dia berpegang kepada kebenaran ilmu. Ini berpegang kepada ilmu dalam segala sesuatu. Itu makna iradah tuh. Orang yang sudah mempunyai sifat iradah, ingin Allah, maka maknanya ya, dasar makna iradah ini 4 ini. Itu sebab seorang salik dinamakan muridullah, murid. Kita kalimat murid ditaruh di kelas SD. Tidak iya, murid. Tinggi dikit siswa, paling tinggi ya, mahasiswa. Itu padahal murid, profesor juga bisa jadi murid. Karena muridullah, iradatullah. Ya. Orang menyangka ketika orang sufi mengatakan, meskipun Anda seorang ulama besar, ketika ya, belum pernah mujahadatun nafas dan belum melakukan kesidikan kepada Allah, maka dia muridullah. Berarti saya murid. Terus kan belum arif billah, masih muridullah. Ya, karena pandangannya pandangan materialistik. Saya murid dia. Ya. Itu sebab kita bisa mengerti seperti kisah Sidi Abdul Qadir Isa dengan sahabatnya yaitu Syekh Sa'aduddin Murad. Dulu teman ngajinya bareng, bahkan bukan hanya bareng, pinteran Syekh Sa'aduddin Murad. Udah selesai ngaji, Syekh Sa'aduddin dakwah kemana-mana, lalu dia merasa kering dan ingin mencari guru. Lalu dia kembali ya, ke negaranya Syria ya, dan dia ketemu dengan temannya yang dulu sekolah pontennya biasa-biasa aja. Kemudian kena kesidikannya kepada Allah, maka
punya kontak, artinya ada siqah gitu. Ketemulah, jumpa kepada wali begitu. Kenapa? Karena ingin Allah. Nah, makanya prinsip tasawuf itu, orang ketika ingin Allah, nanti apabila dia merasa perlu dengan guru, maka ada kontak ya. Kalau dalam muqaddimah itu, muqaddimah tasawuf, tawa'an kawujuda basyariyati. Tawa itu artinya dibuka ya, wujud basariyah itu untuk melihat keistimewaan di dalam rohaninya yang dia perlukan itu, karena Allah lah yang mempertemukan kita kepada wilayah itu, bukan kita. Kalau nyaring apa cirinya nggak ada, tapi jika ingin Allah maka Allah lah yang mempertemukan itu. Dia udah lupa kalau itu temennya yang ya rankingnya di bawah dia katakan, dan dia datang, ambil aku sebagai muridmu. Kata Syekh Abdul Qadir Isa, ya Syekh Sa'ad gitu. Siapa saya? Katanya. Lah ya, karena sidik maka diterima sebagai murid Syekh Abdul Qadir Isa. Nah itulah iradah Allah itu. Maka dia menjadi muridullah ya biyadi syaikhihi itu, karena dia memang murabbi ila rabb gitu. Dan yang keempat, isarullahi bil mahabbati ala kulli syai', otomatik dia mengutamakan Allah ya dalam cintanya atas segala apapun, segala sesuatu ya, itu betul, dia mengutamakan Allah atas segala sesuatu. Yang saya merasakan yang susah di apa namanya ya, dibuang itu mindset. Kenapa orang-orang rasional itu tidak mau bertarekat? Karena dia melihat di situ ada apa? Ada perendahan kepada martabat manusia dan akal. Ya. Dan dia melihat ada pengkultusan kepada syekh. Dan di kita ini di Nusantara sangat kental banget pengkultusan itu. Meskipun asas imannya tidak begitu ya, tetapi kecenderungannya, perilakunya hampir tidak disadari bahwa dia mengkultuskan. Karena hubungan kita dengan guru itu kepada manhajnya, bukan kepada saksianya, bukan kepada fisik saksianya itu yang bernama si A itu mati, tapi kita terus ya, berhubungan dengan wilayatullah ya, dengan nur itu ya, yang kita perlukan adalah metode itu. Nah maka seorang yang iroda dia memang menginginkan Allah, isar ya. Wa qala was-sidqu yanbani ala arba'ati usulin. Dan sidik itu sendiri dibangun di atas 4 perkara. Terbangun di atas 4 perkara, ya dibangun, terbangun ya dibangun. Ditumbuhkan, disanggah. Sidik itu ya mengandung 4 perkara itu di dalamnya, di bawahnya itu yang sehingga dia tetap sidik. Pertama at-ta'zim, mengagungkan Allah. Kedua al-mahabbah, mencintai Allah. Ketiga al-haya'u ya,
mempunyai sifat malu kepada Allah. Dan keempat, al-haibah. Haibah itu merasa takut dan hormat. Karena ada takut nggak hormat, tapi kalau haibah takut karena merasakan keagungannya. Sehingga ada umpama begini, untuk membedakan takut si A dengan si B dengan si C. Katakanlah takut kita dengan para wali dan para nabi, masa sama begitu. Akhirnya orang sufi membuat terminologi isyariah, ya. Khauf katanya itu takut yang paling rendah. Seperti orang ngedenger jawara, takut gua sama dia, ngedenger doang. Nah, kalau dia takut berdasarkan mengetahui, ya, ilmu-ilmu yang dikuasai oleh jawara itu, wah sekali pegang gesang dan saya tahu betul ilmu itu khasyah. Dan ada takut emang udah di depan orangnya, ya, emang menyalah matanya, begitu istilahnya. Rambutnya berubah jadi kawat, begitu. Itu haibah bagi orang yang Allah telah mentajalikan sifat-sifat mulia, sifat-sifat sempurna itu menjadi karakter rohaninya. Itu maknanya, ya, dia bil hadrah ilahiyah, ya, maka otomatis haibah. Wa tarkul ikhtiyar yanbani ala arba'ati usulin. Tarkul ikhtiyar juga, ya, dibangun di atas 4 perkara. Yang pertama, ala suhudi bil qabdati. Pertama, dibangun di atas syuhud, ya, ini menyaksikan Allah, ya. Menyaksikan Allah, apa yang disaksikan? Bil qabdah, bahwa dia dalam genggaman Allah, ya. Jadi menyaksikan Allah bahwa dia dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, ya, kan memang berdasarkan hadis, ya, bahwa manusia dalam genggaman Rahman. Wa ala tahqiq bil waslah. Yang kedua, orang memasrahkan pilihan kepada Allah karena dia ada tahqiq, apa, meraih hakikat dan dengan waslah, dengan kedekatan kepada Allah. Jadi dekat itu ketika Allah menurunkan, mentajadikan, menaguhkan sifat-sifat mulia ke dalam rohani, itu namanya waslah, bersambung kepada Allah, ya. Dan itu juga namanya tahqiq, meraih hakikat dengan waslah itu. Wa ala tasdiq, ya, tahqiq itu tasdiq, membenarkan apa yang Allah janjikan, apa Allah yang katakan, apa tasdiq. Wa ala thiqati bidimanillahi ta'ala wa wa'dih, percaya penuh thiqah itu kepada jaminan dan janji Allah. Allah janji, ya, Allah jamin dengan Al-Quran dan hadis kita selamat, percaya. Dimana, ya, Al-Quran dan hadis menyatakan, ya, bahwa kasih sayang Allah, ya, mengalahkan marahnya, bahwa setiap kebaikan baruham sudah diberikan pahala 1. Wa amma al-akhdhu bil ilmi fayambani ala arba'ati usulin. Dan berpegang kepada ilmu pun berdiri di atas 4 usul.
min tariqil isyarati, ya, imma min tariqil isyarah, yang pertama melalui jalan isyarah. Ilmu yang dia pegang itu dari mana mendapatkannya? Isyarah. Ya. Imma, ya, imma min tariqil isyarah. Ada kalanya dia dapatkan dari jalan isyarah. Ya. Isyarah itu mengerti karena dia dekat kepada Allah, maka dia ngerti. Ya. Kita ketika hati kita dekat dengan seseorang, mengerti isyarahnya, seperti suami istri itu. Ya, suami istri nggak ngomong, nggak pernah nggak meeting lagi setiap hari, udah ngerti aja karena dekat. Gitu. Namun ada pemahaman yang berlebihan di Nusantara ini. Isyarah itu seperti wangsit, nyari isyarah di kuburan, nyari apa yang bukan. Setiap gerak makhluk itu isyarah. Ya, bahkan isyarah itu bukan ketika gurunya mati lalu nyari isyarah. Isyarah apa? Isim isyarah kali. Lebih banyak ketika gurunya hidup. Gitu. Karena Allah yang menggerakkan, bukan manusia, bukan makhluk. Wa imma min tariqil muwajahah, atau melalui jalan muwajahah. Ya, apa muwajahah itu? Menghadapi langsung. Muwajahah, bermuwajahah. Ya. Apakah dia melihat kejadian sesuatu, oh maknanya ini, atau dia membaca ayat sesuatu, itu kan muwajahah namanya. Ya. Wa imma min tariqil fahmi, dengan jalan paham, ya, pemahaman. Imma tariqil isyarah, imma tariqil muwajah, imma tariqil fahmi. Ini yang ketiga, jalan paham. Ya, Allah anugerahkan pemahaman itu. Pemahaman yang Allah anugerahkan. Maka paham itu di atas ilmu, ya. Paham itu di atas ilmu. Orang disiramin hujan, tumbuh pohon. Orang dikasih ilmu, tumbuh paham. Maka ulama sufi lebih mengedepankan paham. Yang penting pahamnya itu. Tapi paham sahih mesti ada dari dua arah. Pertama, memang isi ajarannya benar. Kedua, ya, kebersihan hatinya, kemurniannya menuntut ilmu karena Allah, baru mendapatkan paham. Nggak bisa satu arah, itu nggak bisa. Ya kan, sesuatu itu terjadi mesti dibangun oleh dua arah. Ya, kita mesti memahami begini. Contoh suami istri dah, ya, contohnya. Kalau udah ribut, jangan pernah mau menang sendiri. Kalau udah ribut, maknanya sudah dibangun oleh dua belah pihak. Karena kalau satu doang nggak kagak bakal jadi. Nah, biar misalnya bininya udah redeng-redeng, lakinya nggak ngelainin, nggak jadi. Apabila terjadi, maka ada dua belah pihak. Begitu. Itu sunatullah. Begitu juga dalam belajar, begitu juga dalam ma'rifat, begitu juga, ya, antara guru dan murid. Itu. Wa imma min tariqis sam'i, atau mendengar. Ya, artinya tariqis sam'i ini, ya, mendengar keterangan,
mendengar, ya, nerima ilmu lah. Wa amma isarullahi bil mahabbah fa'ala arba'ati usul. Sama, mengutamakan cinta Allah di atas segala sesuatu pun itu ya punya akar maknanya 4. Isarul wujudi ala kulli mawjud. Mengutamakan wujud Allah di atas segala yang mawjud. Artinya setiap kita melihat mawjud itu wujud Allah dan tidak pergi kepada wujud selainnya. Ya, maka tauhid itulah yang membuat mereka itu tidak pernah terganggu oleh siapapun, karena nggak ada orang. Kita manusia nih menganggap kita orang diangkat oleh orang dan dijatuhkan oleh orang. Nggak ada yang bisa. Ya. Kan la yazillu man walayat wa la ya'izzu man adayat. Tidak ada yang merendahkan yang Allah angkat, dan tidak ada yang mengangkat kalau Allah rendahkan. Nggak ada. Jangan berpikir ada orang yang menjatuhkan. Nggak ada. Meskipun nafsu hasad melakukannya, nggak terjadi, nggak akan terjadi. Orang jatuh oleh perbuatannya sendiri, orang oleh perbuatannya sendiri. Dan ketika Allah ingin mengangkat, Allah gerakkan orang. Gitu. Meskipun dia berkongkolingkong, ya nggak bisa angkat. Dan ini semua hakikat. Kelihatannya wah itu seorang mursyid dalam tarekat itu yang ngangkat Allah. Semua juga yang ngangkat Allah hakikatnya. Ya, semua juga yang ngangkat Allah. Namun karena orang sufi itu bicara hakikat, maka kelihatannya lebih ya, ditonjolkan pandangan-pandangan hakikat itu. Ya, semuanya adalah Allah. Itulah isarul wujud ala kulli mawjud. Kemudian isarus sifati bitahsini li kulli mawjud. Mengutamakan keindahan sifat Allah ya, yang ada pada setiap yang mawjud. Artinya melihat keindahan sifat-sifatnya pada semua yang wujud. Ngelihat cantik sifat Allah, ngelihat berilmu ilmu Allah, ngelihat mulia mulia Allah, ngelihat apa saja. Wa isari af'alihi birridha inda kulli mafqud. Dan dia mengutamakan perbuatan Allah untuk diridhoi, meridhoi perbuatan Allah, itu yang dia utamakan. Ketika kehilangan sesuatu lah, katakan begitu. Ketika setiap kehilangan sesuatu, ya, kehilangan harta, kehilangan kedudukan, kehilangan kesempatan, kehilangan waktu, kehilangan af'alullah, tidak ada. Loh, memang apa Allah dengan makhluk? Ada dua hakikat yang berdiri sendiri masing-masing. Allah pengen ngangkat, dihancurin oleh orang gitu, nggak ada. Allah ketika mau menghancurkan, ya ada mazharnya, ada majlahnya, ada surahnya, yaitu makhluk ini. Kita ini memang suratullah. Allah menciptain makhluk banyak, ya, tiba-tiba orang bininya banyak, anaknya banyak, kan gitu. Allah mau menjaga kesehatan dalam tubuh kita, maka sifat penjaga itu akan tumbuh dalam diri kita. Kita ngejaga. Maka nggak boleh, wong nggak ada yang makanan bikin mati, makan aja yang bikin mati, Allah yang bikin goblok. Ya, ngomong apa, hakikatnya apa?
Ya. Kita kan mandang, wah kita kan nih makannya jorok, kata Allah sehat, sehat terus. Ya, seolah-olah ada dua ikhtiar, ada dua kehendak, ada dua hakikat yang independen. Tidak. Itu maksud orang sufi meletakkan wahdatul wujud itu, tauhid itu. Jangan diseret-seret kepada pemahaman filsafat Yunani, minjem istilah doang. Ya. Oleh kelompok tertentu saya disangka membawa pemahaman wujudi. Oh ini orang wujudi, orang wujudi. Ya. Saya nggak kepengen ngejawab sama sekali. Artinya sama juga dikatain sama anak TK, rasanya begitu. Itu emang wujudi apa? Itu. Nah maka dia ridho kepada af'al Allah ketika dia melihat ya perbuatan-perbuatan manusia kepada dia ketika mafqud, ketika terjadi kehilangan. Wa izari mahabihi ala mahabi nafsik hadza liman nafadh. Ya, isaru mahabihi ala mahabin nafsik hadza liman nafadha. Wa amma man lam yanfudh falyakun ma'al ustadzin nafidhi bihadhil masabah. Isaru mahabbihi mengutamakan apa yang dicintai Allah dari apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Nafsu pengen ini tapi Allah melarang, Allah suka itu, nafsu nggak mau, tundukin. Ya, orang yang memang mengutamakan cinta kepada Allah, ada cinta. Ya, maka karena kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, jika engkau ingin mencintai Allah, kalau kita terjemahkan panjang, katakan Muhammad, kalau dia ingin punya cinta aku yang dia gunakan untuk mencintai aku. Kan begitu terjemahan orang sufi secara praktis. Jika mereka ingin mendapatkan cintaku kepadaku, kata Allah, aku akan beri sehingga dia dapat mencintai aku dengan cinta itu. Fattabi'uni, bilang ambil di aku, ya. Karena kotak cintanya di dalam tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikuti aku. Karena Nabi bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Nabi diutus mendistribusikan akhlak, ya. Dan Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi, ya, wa malihi wan nasi ajma'in. Cintai aku dari semua, ya. Maka berarti kita mesti bercinta kepada Nabi. Apa bercinta? Mengambil akhlak Nabi yang disebut Nur Muhammad itu menjadi akhlak kita, maka kita dapat mencintai Nabi. Dan orang yang punya akhlak itu akan merasakan rasa Nabi dia. Seperti anak yang belum jadi bapak kemudian jadi bapak, dia bapak, maka dia kebayang-bayang bapak saya dulu. Ilustrasinya begitu, ya. Ketika kita sudah paham, maka kita buang istilah itu, ya. Nah maka
mengutamakan apa yang dicintai Allah dari atas apa yang dicintai dirinya. Hadza liman nafaz. Ini orang yang sudah nafaz itu yang tembus sebetulnya, nafaza ya. Yang tembus artinya orang yang telah mencapai kematangan rohani. Adapun yang belum, maka hendaklah dia bersama guru yang telah mencapai makam tersebut. Nanya kepada mereka, mana yang lebih Allah cintai? Saya harus begini apa begitu, harus begini harus begitu ya. Maka dulu kami ingat di Cager ini, orang mau ketemu kiai itu, meskipun dia izin mau pergi, bahasanya itu kalau diizinkan saya mau pergi, padahal itu izin. Kalau diizinkan saya mau pergi. Itu etika mereka orang sufi itu, murid kepada gurunya, bukan ya, saya minta izin mau pergi ya, gitu. Oh ya, gitu. Enggak. Itu karena melihat apa yang dipilih oleh dia, oleh gurunya itu yang lebih baik untuk kita. Meskipun kata kita yang lebih baik adalah ini. Ya. Itu contoh kecilnya seperti itu. Wa qala radhiyallahu anhu fi qauli ba'dihim man lam tasih iradatuhu fal yusil amrahu 'alal ilmi bi rabdil jahli lam yazidhu mururul ayyami illa adbara Allah. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili berkata, barang siapa yang irodahnya belum benar, barang siapa yang hatinya belum mengingini Allah, belum betul ya, maka hendaklah ia pal yusil amru, maka hendaklah ia menghubungkan urusannya di atas ilmu dengan meninggalkan menolak kebodohan. Ya, artinya ketika iradanya belum benar, mesti tahu ilmu gitu. Sebetulnya orang sufi itu mau bicara begini, kalau enggak punya ilmu, kalau punya hati bersih masih bisa ada yang bimbing, hatinya itu yang bersih. Kalau enggak ya ilmu. Nah kalau ilmu enggak, cari sosok yang di dalamnya ada ilmu, ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ahli ilmu gitu. Nah ilmu ada, tapi tidak cukup untuk betul-betul mengenal Allah ya. Ar-Rahman fas'al bihi khabira, mau tahu tentang Rahman, tanyakan kepada sang khabir. Enggak ada dalam istilah Al-Quran mursyida, murabbia, syaikha, enggak ada, itu kan istilah yang dibikin. Tapi Al-Quran menggunakan istilah yang komprehensif, khabira, dan itu dipakai dalam kitab orang sufi bahwa syarat menjadi mursyid ada 4. Pertama alim bil kitabi was sunnah wa faqih bi ulumi syar'iyyah wa aqidah ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua arif bi aqidati ahli sunnah ilman wa sulukan wa dzauqan, mengenal kepada Allah secara ilmu, secara perilaku, dan secara kerohanian dzauq. Yang ketiga khabirun bi tariqati tazkiyah wa tarbiyah. Itu lam yazidhu, kalau tidak
ini dibuang syaratnya itu dibuang, jawabnya saja. Seolah-olah wa illa lam yazidu, kalau tidak, kalau segala urusannya, segala perilakunya tidak disambungkan kepada ilmu, jangan sampai dia tidak tahu, jangan sampai melakukan sesuatu nggak tahu ilmunya. Sambungkan, karena hati kita belum dibimbing oleh Allah, maka mesti ilmu yang ngebimbing. Ya. Maka jika tidak, perjalanannya lam yazidhu mururul ayyam, perjalanan waktunya tidak menambah melainkan kemundurannya. Artinya jika tidak, perjalanan waktu dia hanya akan menambah kemundurannya. Ya. Itu karena tidak betul irodahnya. Saya memahami kalau bahasa Kiai Ceger itu itikan. Itikan, saya punya itikan, artinya irodah kepada Allah. Ya, ketika nggak benar, makin bertambah hari makin mundur, bukan makin maju. Kenapa? Karena segala urusannya tidak didasarkan ilmu. Orang mengira ngikutin wali itu, ya, ngikutin di tubuh yang sudah dikubur dalam tanah. Tidak. Ini kasus di mana-mana. Mursyid mati, tak. Kemudian dia mengikuti, katanya. Yang diikuti apa? Apa yang diikuti? Ajaran-ajarannya untuk dia. Kalau sudah tidak ada guru, ngikuti untuk dia dan tidak boleh ngajak orang. Karena kalau ngajak orang mesti ada ilmunya, sesuai dengan keadaan orang, sesuai dengan keadaan waktu, zaman, sesuai dengan keadaan tempat. Itu perlu ilmu. Apa sebabnya? I'tiqadnya tidak benar kepada Allah, artinya irodahnya tidak benar kepada Allah. Itu sebabnya. Allah, dan itu terjadi di mana-mana. Ya, bahkan ya, orang itu, saya mendengar menyebutkan orang apabila guru mati itu berubah, muridnya semua jadi waisiyah, belajar sama ruh. Ada narasi itu, tapi bukan begitu memahaminya. Itu imma halusinasi, imma khayal, imma tidak. Orang itu mesti mengikuti kebenaran ilmu kalau irodahnya ya tidak kuat kepada Allah. Kalau irodahnya kuat kepada Allah, Allah yang bimbing dan nggak salah berdasarkan ilmu. Nah, makanya di sini dikatakan lam yazidhu mururul ayyami illa idbara. Maka ya, semakin kesana kehidupannya semakin mundur. Wa qala radhiyallahu anhu, man arada an tasihha iradatuhu falyusil amrahu alal ilmi bi rabdil jahli wa ala rabdid dunya bil iqbali alal akhirah wal yulazimu al khalwata wa dawama dzikri. Ini caranya. Beliau berkata, barang siapa yang menginginkan irodahnya sah, menginginkan irodahnya menjadi benar, hendaklah ia menghubungkan urusan hidupnya berdasarkan ilmu. Kudu tahu ilmunya
Birabdil jahli, jangan apa enggak tahu. Ya. Meninggalkan kebodohan. Kalau enggak tahu, nanya dulu. Itu. Dan mana? Menolak wa ala rabdid dunya, yang kedua menolak dunia dengan menghadapkan hatinya kepada akhirat. Jangan untuk dunia. Itu maksudnya menolak dunia itu. Wah, berarti enggak mau dikasih duit, enggak mau, bukan. Berarti enggak usaha, enggak kerja, enggak nyari duit. Di mana ada ajaran agama itu? Di mana ada ayat, hadis dan dipahami oleh sahabat tabi'in? Enggak ada. Sahabat paling rajin nyari duit. Ya. Rafd dunia itu menolak dunia menjadi tujuan hidupnya. Jadi dia beribadah, berdakwah, berkhidmah untuk, kalau belum bisa untuk Allah, untuk akhirat, untuk surga. Jangan untuk dunia, agar terpilih menjadi pimpinan, agar ingin dihormati, agar mendapatkan harta. Ya. Nah, ini cara membetulkan iradahnya. Ilmu dan hadapkan hati kepada Allah. Itu. Ya. Kemudian wal yulazimil khalwah, dan senantiasa dia khalwah. Ya. Artinya yulazim itu membiasakan, ya, khalwah, dan terus menerus berzikir. Ya, khalwah ini apa namanya? Ada khalwah makna umum, ada khalwah makna khusus. Kalau khalwah makna umum itu sama maknanya dengan muhasabah. Kalau bahasa hadisnya salamatus sadr. Nah, ya. Kenapa kita disuruh muhasabah? Dalam bahasa hadis nggak ada muhasabah. Cuman bagaimana agar hati ini salim. Ya. Berarti terus kita disuruh muhasabah. Apa? Introspeksi, agar di hati nggak ada orang yang kita benci, nggak ada orang yang kita hina, nggak ada itu di hati. Ya. Selalu dia muhasabah, ya Allah. Kan para sahabat itu ada orang yang masuk surga karena itu, dan itu Nabi katakan kepada sahabat lain. Satu ketika Nabi duduk di masjid, ya, Nabi itu udah ngajak orang ke masjid duduk, cuman mau ngomong ntar ahli surga masuk ke masjid, masuk dengan menjingkatkan kakinya dan mengangkat sendalnya. Dan Nabi masuk. Nah, sahabat yang di dekat Nabi nungguin siapa ya, ada ahli surga masuk. Begitu masuk, lah teman gua, lah kan sedih. Kenapa nggak disebut gua? Kalau kata kita mah, yang udah berendeng sama Nabi suruh ngeliat ahli surga, lah kenapa teman saya? Lah dioncong besoknya. Cuman punya satu salamatus sadar. Itu saya nggak ada perbuatan apa-apa. Cuman kalau malam mau tidur tuh saya mikir dari pagi sampai tadi saya mau tidur, ada nggak perintah Allah, larangan Allah yang saya langgar, ada nggak Nabi sunnahnya nggak saya lakukan, ada nggak saya salah kepada orang apa terus. Ya, kalau ada kepada orang dia besok akan minta maaf. Kalau kepada Allah langsung dia bertobat dan tidur. Itu salamatus sadar. Dan oleh ulama kemudian disebut muhasabah. Dalam tasawuf ini khalwah kecil.
Ya, khalwah kecil itu tiap hari itu khalwah kita dengan Allah. Atau khalwah yang memang atas bimbingan guru 3 hari misalnya khalwah. Ya. Wa hunaka tazharu alaihi atharul khasais bin nuri wal bahai bil wajhi. Ya. Ketika itu, ya, artinya hunaka, maka di sana kalau seseorang sudah membetulkan iradahnya dengan mengikuti kebenaran ilmu dan menghadapkan hati kepada akhirat dan senantiasa khalwah, introspeksi atau khalwah betul atau zikir terus lidahnya, sibukkan lidah ini dengan zikir sehingga pikiran yang mau miring ke sana miring ke sini diluruskan oleh lidah. Illallah la ilaha illallah Allahumma shalli ala la ilaha illallah la ilaha illallah Allahumma shalli. Itu tidak sempat khatarat, ya, lintasan-lintasan buruk, lintasan-lintasan karena terus oleh lidah, ya, diberi sugesti kepada pikiran itu. Itu sebetulnya zikir itu untuk itu, bukan lagi bikin wali, bikin bos. Wah, banyak banget zikir ini. Ya Allah, kita kalau sudah zikir itu di sini enggak berbunyi. Nah, yang disuruh ucapin karena kita belum punya raja, ini akal kita ini masih enggak mampu menghadapi alam kecil ini di tubuh ini akan alam kecil. Suara nafsu, suara syahwat, suara enggak bisa dikontrol oleh akal. Maka lidahnya sibukkan, dikhalwahkan supaya mata, telinga, mulut tidak melakukan apa-apa. Itu maksudnya. Jadi jangan khalwah langsung menyepi. Ngapain? Harus jelas tujuannya apa. Baru kalau dia melakukan itu, di sana akan muncul, tampak pada dirinya athar al-khasais. Apa athar itu? Khasais itu sebenarnya istilah untuk sifat mulia yang ada di dalam rohani itu, nur itu. Ya, itu disebut khasais. Ma'rifat, wilayah, kasyaf, firasah, mahabbah, yakin, maqamat. Itu khasais. Kenapa? Karena itu perkara yang istimewa di dalam tubuh manusia. Kenapa khasais? Karena itu sangat spesial, khusus, nggak bisa dilihat, nggak bisa disaksikan oleh orang nggak tahu. Ya. Nah, orang yang ingin Allah itu nanti, orang yang betul sidik iradahnya kepada Allah, nanti jiwanya itu akan terpaut dengan seorang manusia yang di dalamnya ada khasais itu, ya. Akan terpaut, akan nyangkut gitu. Kalau bahasa jalanan mah klik gitu, betul, terus klik gitu, terus kalau bahasa dulunya terus ser katanya gitu. Kalau enggak. Atau mungkin maka ada istilah syekh itu jodoh atau memang bukan jodohnya. Gitu. Begitu ngelihat baru. Seperti misalnya seorang bapak wali, anaknya enggak ser. Kenapa? Lah karena banyak hijabnya. Pas ngelihat orang lain, wah, ini dia. Itu jodohnya kayak begitu. Ya. Seperti adek sama abang, abang sama adek, ya, itu nggak bisa karena ada hijab-hijab itu tadi. Tapi begitu ngelihat orang lain, wah ini dia. Gitu. Padahal orang lain yang diinidiain, ya,
kagum kepada abangnya misalnya. Itu biasa. Gitu. Ya, ini namanya khasais. Nah, orang yang ingin iradah dengan cara yang tadi dijelaskan, baru akan muncul asar khasais itu. Asar khasaisnya itu akan muncul di mana itu? Di wajah, berupa cahaya dan wibawa. Sifat-sifat rohani itu akan menumbuhkan, akan memunculkan, menampakkan cahaya kewibawaan di wajahnya. Ya. Kemudian apa lagi? Wa yuqbilun nasu alaihi minar rijali wan nisa'i wal fil hawadiri wal bawadi. Dan apa lagi? Manusia ya akan datang menghadap kepadanya. Sebetulnya iqbal itu bukan menghadap begitu, memuliakan maksudnya. Itu kinayah daripada memuliakan. Yuqbilu an-nasu alaihi minar rijali wan nisa, maka orang-orang akan menghormati, memuliakan, baik laki dan perempuan. Dan bahkan di mana-mana, di kampung dan di kota. Al-hawadir kota, wal bawadi itu kampung. Ya. Wa yusari'una ila ikramihi, bahkan mereka ya segera menghormatinya. Wassalam alaihi, dan salam kepadanya, wa ta'zim, dan mengagungkannya. Ya, artinya salam itu bukan assalamualaikum, akan mendatanginya. Ya, itu. Karena kita khidmat kepada agama itu kan dua. Dengan ilmu ngajarin orang supaya alim, dengan akhlak membangun akhlak orang. Ya, bukan ngaji baca salawat, gegrewekan, ngaji yang dipanggilin mulu. Ya, ibu-ibu. Ya, dipanggilin dulu ngaji yang gegrewekan, ibu, udah mulai nih, woi. Ya. Terus nyanyi, kunang nyanyi kan. Ngaji salawat udah pulang. Ada pahalanya. Ya, pahala itu ada. Daripada ngerumpi, daripada yang mana lebih baik gitu. Tapi kita bicara tentang hakikat berdakwah itu apa? Ya. Artinya kita berapa tahun berdakwah, ada generasi yang estafet yang kalau enggak ngapain? Ya. Orang ngajar di sekolah aja tidak sanawiyah, karena ada alumninya tuh keluar itu. Karena ada silabusnya, ada apa. Dakwah itu satu aktivitas yang terencana, terukur, terevaluasi. Apa yang belum, apa yang udah, dan bagaimana, ya. Itu namanya khidmah kepada agama dengan ilmu dan dengan ma'rifah kepada Allah. Fa in qabila dzalika minhum qabla tamkini wa tahqiqi saqata min ainillah, ya Allah. Namun jika ia menerima penghormatan itu sebelum mencapai tamkin dan tahqiq, akan jatuh di mata Allah. Allah, ya. Sebelum tamkin, sebelum tahqiq. Tamkin ini adalah hal yang menunjukkan kematangan dan kesempurnaan makom akhlak.
Seperti seorang murid mungkin akan terjadi lawan tamkin itu talwin. Talwin itu berubah-ubah karena belum punya kemapanan, kematangan rohani. Ini perkara rohani, bukan perkara ilmu. Ilmu mungkin orang sudah banyak hafal tapi tidak tamkin. Ya. Kenapa setiap seorang mursyid merendahkan alil ilmu? Karena tidak tamkin, itu saja. Saya ingat waktu kecil dulu, waktu ya masih kecil, kiai di sini yang dibengisin kata orang sini, yang diomelin itu ahli ilmu, itu yang belum tamkin. Nah, kita baru pulang-pulang mondok, namanya kan udah merasa punya ilmu, diomelin mulu. Ya kumpul kadang-kadang tuh, lagi generasi saya dulu, lah kita ngaji juga, ibadah juga, kita ngajar diomelin baik. No, banyak no ponakannya yang kagak sembahyang, kagak apa, malah sama dia mah lembut banget ngomongnya, sama kita menyerotok baik. Ya itu saya ngedenger ahli ilmu. Dulu saudara-saudara saya, sepupu-sepupu yang sering diomelin sama kiai, ya kiai sama mamangnya dia juga, wak dia juga. Kadang-kadang pada ngomong, gitu diomelin mulu kan gitu udah. Mendingan bodoh kali yang nggak punya ilmu, nggak dia mah disayang. Itu baru dipahamin ketika ya kita ngaji tasawuf, ya Allah. Karena orang yang punya ilmu merasa bahwa dia layak untuk mendapatkan penghormatan, maka nyari untuk dihormati, padahal belum tamkin, belum tahqiq. Dalam tarbiyah tasawuf, saqata fi ainillah, jatuh di mata Allah. Ya. Saya dulu punya pengalaman di Mesir. Saya sebelum bertarekat memang full saya baca buku tasawuf, karena saya mencari pertanyaan yang saya kumpulkan 171 keraguan saya kepada tasawuf. Saya baca buku tasawuf apa saja, ya buku-buku tarikat yang saya baca, ilmu tasawuf, ya, haqaiq itu kitab yang paling saya sukai, rupanya kemudian itu akan menjadi ya, silsilah tarikat saya, kitab haqaiq tasawuf itu. Saya baca sendiri itu ya, mungkin 5 kali 6 kali saya baca sendiri, lalu saya bacakan kepada teman-teman junior, mungkin ada 7 kali 8 kali khatam sampai setengah hafal ya, afkar kitab haqaiq anit tasawuf. Nah, ketika saya baiat dan berguru, ya karena Syekhuna itu terkadang ada di Mesir tuh berapa minggu gitu. Kalau dulu beliau masih keliling, pergi ke Turki misalnya, terus beliau pergi ke India, pergi ke Syria, ya, pergi ke Mekah, pergi ya, ada muridnya ada di Jepang, pergi ke Jepang, baru datang lagi ke Kairo, pulang lagi ke Libanon, pergi lagi ke Kanada, terus gitu ya. Ya, sampai hari ini nggak pernah berada di tempat ya, beliau padahal udah mau 80 tahun umurnya. Kita nggak tahu kalau beliau kan nggak ada jadwalnya, dia nggak mau dijadwalin ya. Itu saya pernah, karena mahasiswa di Mesir dulu tiba-tiba datang Syekhuna tuh, kita lagi ada kegiatan ini sama mahasiswa, acara ini, bubar lagi itu. Lagi baru-baru saya nggak bubar, datang, oh udahlah saya belum selesai ini, bahkan saya lagi ngajar ya, saya ngajar aja ya, lama-lama saya nyariin mana Abu Muhammad gitu.
lagi ngajar. Nah, ada murid senior saya besoknya tuh nyamperin ke rumah, ente tanyain ya sama Syekhuna, saya dikit lagi ngajar, tinggalin. Nah, dikit lagi tinggalin. Hadir, saya tinggalin. Ya. Ngaji saya udah, begitu pulang ya, saya dikasih kitab sama beliau, baca kitab Imam Syarani tentang Qawaidut Tasawuf, tentang adab. Saya buka pas pisan ya, seperti bab ini nih. Itu Allah. Iya. Padahal itu sudah saya saksikan kehidupan etika itu, adab itu di sini, dan saya melakukan. Saya dulu kan pimpinan Karang Taruna tuh. Dulu pernah ada rapat di desa, mungkin Kang Sakar masih ingat. Kumpul anak muda sedesa, habis sembahyang Jumat. Habis Jumat, Abah Nawawi bilang, nggak kemana-mana. Kita